Hai teman-teman, apa kabar kalian semua? Selamat datang kembali di YouTube channel ini. Hari ini, seperti biasa, saya akan membawakan sebuah kisah horor mistis yang berjudul Hantu Sekolah. Tapi sebelum kalian mendengarkan lebih jauh lagi, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan share kepada teman-teman kalian yang menyukai kisah-kisah horor. Pagi ini, cuaca sangat mendung. Aku cepat-cepat berangkat ke sekolah walaupun masih sangat pagi. Sesampainya di sekolah, aku langsung masuk ke dalam kelas. Dan di kelas pun belum ada satu siswa pun. Aku duduk di kursi sambil mengerjakan tugasku yang belum selesai. Saat sedang asik mengerjakan tugas, tiba-tiba angin berhembus begitu kencang, hingga membuat pintu kelas tertutup rapat. Suasana pun menjadi sangat hening. Aku melihat jam tanganku dan ternyata baru pukul 5:55. Pantas saja belum ada siswa yang datang, pikirku. Tiba-tiba bulu kuduku merinding saat aku mendengar suara tangisan seorang perempuan. Mataku pun melihat ke semua sudut kelas, tetapi tidak ada siapapun. Kini suaranya seperti di balik lemari buku yang ada di belakang kelas. Dengan rasa takut, aku pun berjalan mendekati lemari itu. Bruk! Suara buku yang terjatuh dari atas lemari. Aku mengambil buku itu, dan anehnya, kenapa buku itu bisa terjatuh? Ketika aku mengambil buku itu, aku melihat darah segar yang berceceran di lantai. Kini perasaanku sangat takut. Keringat dingin keluar dari tubuhku, dan tiba-tiba pintu kelas terbuka. Ternyata itu adalah sahabatku Rere. "Tumben pagi-pagi udah datang," kata Rere sambil mendekatiku. "Iya," kataku singkat. Aurel, wajah kamu kok pucet banget sih?" tanya Rere padaku. Aku pun langsung menceritakan semuanya kepada Rere, apa yang telah terjadi padaku. "Dan malahan aku ngelihat darah segar berceceran di lantai ini," lanjutku. "Mana?" tanya Rere. "Itu," kataku sambil menunjuk ke lantai. "Mana? Gak ada apa-apa kok," kata Rere. Dan benar saja, darah yang tadi ada sekarang sudah tidak ada lagi. Ini aneh. "Udahlah Rel, mungkin kamu hanya halusinasi saja," tambah Rere. Malam itu, aku tidak bisa tidur karena kejadian tadi pagi masih terbayang-bayang di pikiranku. Akhirnya aku mencoba tertidur. Dalam tidurku aku bermimpi, dan mimpi itu seperti kejadian tadi pagi. Dalam mimpi itu aku melihat kejadian yang begitu tragis. Seorang siswa dibunuh di kelasku dan jasadnya dikubur di bawah lemari buku di kelasku dengan cara yang sangat tidak layak. Aku pun langsung terbangun dari tidur. Rasanya aku sangat lelah sekali. Keringat pun bercucuran di tubuhku. Aku melihat jam dinding di kamarku dan ternyata baru pukul 2:15 dini hari. Aku pun memikirkan mimpi itu. Apa maksudnya dari mimpi itu? Aku kembali lagi untuk tertidur, dan aku bermimpi, aku kembali ke dalam kelas lagi. Ketika aku duduk di kursiku, tiba-tiba ada seorang siswi yang begitu menyeramkan. Wajahnya tertutupi oleh rambut, seragamnya berlumuran dengan darah. "Tolong aku, Aurel," kata perempuan itu. "Kamu siapa?" tanyaku. "Aku Alexa,"
tolong aku. Tolong kuburkan jasadku secara layak agar aku bisa pergi dengan tenang. Jelas perempuan yang bernama Alexa itu. Tiba-tiba Alexa menghilang. Aku kembali terbangun dari tidur. Sekarang aku sangat lelah sekali. Jam dinding sudah menunjukkan pukul 5 pagi. Aku segera mengambil air wudhu, lalu sholat subuh. Setelah itu, aku siap-siap berangkat ke sekolah. Meskipun masih sangat pagi, tapi aku ingin menolong jasad Alexa. Aku pun langsung mengeluarkan mobil pribadiku dan langsung berangkat sekolah. Suasana sekolah masih sangat sepi. Begitu juga di kelasku. Tapi ketika aku masuk kelas, aku melihat Pak Sapon sedang menyapu kelas. Neng Aurel pagi-pagi sudah datang, kata Pak Sapon kepadaku. Iya Pak, jawabku. Memangnya ada apa Neng? Tanya Pak Sapon. Aku pun menceritakan semua kejadian yang aku alami kemarin pagi dan tentang mimpi tadi malam. Gimana Pak, mau bantuin gak? Tanyaku. Baiklah, jawab Pak Sapon. Akhirnya aku dan Pak Sapon langsung mendorong lemari itu ke depan. Lalu Pak Sapon membongkar lantai itu dan menggalinya. Begitu mengejutkan, ada kerangka manusia di bawah lantai itu. Mungkin itu adalah kerangka Alexa. Aku dan Pak Sapon langsung membungkus kerangka itu dengan kain putih dan menguburnya dengan layak. Setelah itu, aku melihat sosok Alexa tersenyum kepadaku, lalu dia langsung menghilang. Kini, kelasku menjadi nyaman dan terang.